Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Aulia Rahma dengan NIM T 2019-8113 dari kelas Biologi 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen Ibu Heni Setiawati SSI MPD. Untuk proposal penelitian yang saya gunakan yakni dengan menggunakan metode penelitian R&D dengan judul Pengembangan Modul Biologi Berbasis Contextual Teaching and Learning atau CTL pada materi sistem gerak manusia kelas 11 MIPA di SMA Negeri 2 Tanggul. Untuk bab pertama yakni latar belakang. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran ini merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar dari peserta didik itu sendiri dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap serangkaian kejadian internal yang berlangsung di dalam peserta didik. Penelitian dan pengembangan adalah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktik. Penelitian merupakan kegiatan dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau ingin menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, sedangkan pengembangan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan suatu menjadi baik atau sempurna. Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah menengah atas atau SMA, khususnya pada peserta didik yang mengambil jurusan IPA atau MIPA. Biologi menjadi salah satu bidang IPA yang menyediakan berbagai pengalaman belajar pada siswa untuk memahami konsep dan proses sains itu sendiri. Biologi ini berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam yang berupa fakta-fakta dengan secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya tentang penugasan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip. Tulang dalam tubuh tersusun sedemikian rupa, membentuk sistem rangka. Rangka manusia dibedakan menjadi dua, yaitu rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Tulang merupakan salah satu bagian sistem gerak yang terbuat dari jaringan ikat tulang. Tulang-tulang yang menyusun rangka mempunyai struktur yang bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. CTL adalah sebuah sistem yang bersifat menyeluruh dan yang menyerupai cara alam bekerja. Alih-alih mempertahankan dualisme antara pikiran dan tindakan, CTL menyatukan konsep dan praktek. Karakteristik dari CTL ini yakni pendekatan adalah kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, dan siswa aktif, serta sharing-sharing dengan teman sebaya, terus siswa kritis, dan guru yang kreatif. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja sama dari siswa. Bisa membuat peta, gambar, artikel, humor, dan laporan kepada orang tua bukan hanya melalui rapot saja, akan tetapi bisa dengan hasil karya dari siswa atau praktikum-praktikum dan karangan-karangan siswa itu sendiri. B. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang saya gunakan itu ada dua,
Yang pertama, bagaimana proses pengembangan bahan ajar modul biologi berbasis contextual teaching and learning pada materi perubahan lingkungan kelas. Untuk yang pertama, yakni bagaimana proses pengembangan bahan ajar modul biologi berbasis contextual teaching and learning atau CTL pada materi sistem gerak manusia kelas 11 MIPA. Dan yang kedua, bagaimana kelayakan modul pembelajaran biologi yang berbasis contextual teaching and learning pada atau CTL pada materi sistem gerak manusia kelas 11 MIPA. C. Spesifikasi produk yang diharapkan. Itu ada 3. Yang pertama, bahan ajar yang dikembangkan dapat digunakan sebagai penunjang atau sumber pembelajaran untuk pembelajaran peserta didik di SMA Negeri 2 Tanggul, kelas 11 MIPA. Yang kedua, bahan ajar yang dikembangkan itu sesuai dengan KIK dan KD, suatu pokok bahasan yang akan diajarkan pada materi sistem gerak manusia. Dan yang ketiga itu, bahan ajar yang dikembangkan dapat memenuhi kriteria kebenaran, keluasan dan kedalaman konsep, kesesuaian dengan standar isi, kebahasaan, dan kejelasan kalimat, keterlaksanaan, serta tampilan yang baik dan menarik, sehingga dapat dikategorikan sebagai bahan ajar yang berkualitas baik. D. Asumsi dan keterbatasan penelitian pengembangan. Itu ada 2. Yang pertama, asumsi pengembangan. Asumsi pengembangan ini masih dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, peserta didik dapat belajar secara mandiri. Yang kedua, validator atau dosen yang sudah berpengalaman dalam mengajar dan dipilih sesuai dengan bidangnya. Selain itu, validator ahli media yang sudah cakap dalam membuat dan mendesain dari bahan ajar. Yang ketiga, item-item dalam angket atau validitas mencerminkan dari penilaian produk secara komprehensif dan menyatakan layak atau tidaknya produk untuk digunakan. Dan keterbatasan yang kedua, yakni keterbatasan pengembangan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, produk yang dihasilkan berupa bahan ajar yang berbasis contextual teaching and learning atau CTL yang terbatas yang berisi materi tentang sistem gerak manusia. Yang B atau yang kedua, uji validitas dilakukan pada validator ahli dan uji coba empiris atau uji coba lapangan. Dan yang ketiga, yakni uji coba produk itu bisa dilakukan di siswa dan dilakukan di SMA Negeri 2 Tanggul pada kelas 11 MIPA. Dan yang E, definisi istilah. Definisi istilah ini saya menggunakan 3. Yang pertama, bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, contextual teaching and learning atau CTL adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga, yakni sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak dan yang terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Dan bab 2 atau kajian pustaka. Landasan teori yang A, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktik. Penelitian ini merupakan kegiatan atau pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau sesuatu yang ingin kita uji dan melalui suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan pengembangan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan sesuatu menjadi baik dan sempurna. Yang B,
Model pengembangan. Untuk penelitian pemula akan lebih baiknya menggunakan model rancangan 4D. Hal ini dikarenakan karena rancangan 4D itu lebih mudah dipahami dan diterapkan di dalam penelitian. Rancangan 4D ini terdiri dari 4 tahap, yaitu dimulai dari define atau pendefinisian, yang kedua design atau perancangan, yang ketiga develop atau pengembangan, dan yang keempat disseminate atau penyebaran. Untuk yang C, bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran, dan semua bentuk apapun, baik berupa teks, foto, video, audio, animasi, yang dapat digunakan siswa sebagai sarana pembelajaran. D. Contextual Teaching and Learning atau CTL. Contextual Teaching and Learning adalah suatu pemahaman belajar yang memudahkan pendidik untuk memperkaitkan materi pokok bahasan yang sesuai dengan keadaan kehidupan nyata siswa dan merangsang siswa menghubungkan pemahaman yang dimilikinya serta dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari sebagai suatu anggota masyarakat. Yang E, modul. Modul ini merupakan salah satu media pembelajaran yang bisa dibuat atau disusun secara terstruktur dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa di sekolah. Selain itu, bisa digunakan secara mandiri tanpa adanya bantuan dari seorang pendidik, dan tentunya modulnya sudah disediakan. Yang F, sistem gerak. Tulang-tulang dalam tubuh itu tersusun sedemikian rupa membentuk sistem rangka. Rangka manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Tulang merupakan salah satu bagian sistem gerak yang terbuat dari jaringan ikat tulang. Tulang-tulang yang menyusun rangka itu mempunyai struktur yang bermacam-macam dan sesuai dengan fungsinya. Yang B, penelitian pendahulu atau penelitian terdahulu. Sesuai dengan penelitian yang terdahulu atau pengembangan modul biologi yang berbasis kontekstual Teaching and Learning atau CTL pada materi Sistem Gerak Manusia kelas 11 MIPA di SMA Negeri 2 Tanggul. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti banyak memperoleh referensi, kajian, serta sumber data dari berbagai pihak, di antaranya dengan melihat peneliti terlebih dahulu yang memiliki kesamaan dengan tema peneliti. Yang ketiga, metode penelitian. A. Jenis penelitian dan pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan model pengembangan 4D yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang B. Prosedur penelitian dan pengembangan. Pada tahap pertama itu menggunakan pendefinisian terlebih dahulu dengan melakukan analisis kebutuhan, melakukan analisis pendahuluan, dan merumuskan tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang C, uji coba produk. Uji coba produk ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, subjek uji coba produk. Untuk subjek uji coba produk ini memiliki sasaran kepada dosen sebagai penguji untuk kelayakan
suatu modul itu sendiri. Lalu yang kedua itu guru, dan yang terakhir itu siswa. Yang kedua, jenis data. Untuk jenis data yang digunakan peneliti itu menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, karena ini adalah penelitian R&D yang model 4D. Dan yang ketiga, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti itu menggunakan angket validasi dan angket respon. Angket respon yang digunakan untuk siswa dan mengukur tingkat kelayakan produk media pembelajaran yang sedang dikembangkan. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu terdiri dari teknik analisis data hasil validasi dan data hasil respon dari siswa itu sendiri. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.